Nah, ketemu lagi ya guys. Kali ini kami menelusuri salah satu tempat wisata yang bersejarah. Di mana lagi kalau bukan di Goa Mampu. Gua Mampu terletak di Desa Cabeng, Kecamatan Dobocoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Berjarak 35 km dari Watampone, ibu kota Kabupaten Bone. Kawasan ini mudah dijangkau melalui jalanan beraspal. Gua Mampu terletak di lereng-lereng gunung yang dipenuhi dengan pohon-pohon besar. Gua Mampu mempunyai luas sekitar 2000 meter persegi. Jika ingin masuk ke dalam goa, kita harus mempersiapkan alat penerangan seperti senter, lighting, dan lain-lain sebagainya. Gua Mampu menyimpan beragam keindahan alam dan budaya. Tempat ini sering dikunjungi para wisatawan dari berbagai daerah. Gua Mampu merupakan salah satu objek wisata yang tak kalah cantik seperti tempat wisata lainnya. Di balik keindahan yang disajikan, siapa sangka tempat ini menyimpan sejarah pilu di masa lampaunya. Konon menurut cerita, gua ini merupakan sebuah kampung yang dikutuk. Selain menyimpan cerita legenda, juga menyimpan pemandangan bak surga. Meski dikenal dengan keindahan alamnya, sebagian masyarakatnya menyebut gua ini sebagai Alak Borenge di Mampu, yang berarti musibah atau malapetaka di Mampu. Jika melihat julukan ini, mungkin Anda akan merinding, ketakutan. Namun tak perlu khawatir karena tempat ini telah disulap menjadi objek wisata yang menawan. Kita bisa lihat di belakang saya ini, makam ini merupakan makam Raja Mampu, Odang Patara. Jadi kalau mau masuk harus membuka alas kaki supaya bersih, karena bersih itu sebagian daripada iman. Dan kalau bersih, kita jauh dari penyakit dan penglihatan juga indah, nyaman, dan sekaligus kita menghargai orang yang meninggal. Nah, mungkin seperti itu. Keindahannya yang begitu menawan sudah menyapa para pengunjungnya sejak pertama kali memasuki gua tersebut. Sebab sebelum memasuki gua terlalu dalam, pengunjung telah disambut dengan stalaktit serta stalagmit yang begitu cantik dan rapi. Namun, jika diperhatikan, gua dengan seluas sekitar 2000 meter ini memang serupa dengan perkampungan. Mungkin hal inilah yang bisa membuktikan bahwa legenda yang diceritakan benar adanya. Bukti adanya legenda seakan semakin nyata dengan banyaknya batu yang menyerupai hamparan sawah, manusia, perahu, sebuah gubuk, serta berbagai hewan dan lain-lain sebagainya. Mengetahui bentuknya yang serupa layaknya sebuah perkampungan dikutuk. Wajar bila legenda tersebut harus diceritakan serta turun-temurun.
Gua Mampu mempunyai 7 tingkatan. Kejadian yang terjadi pada Gua Mampu diperkirakan sekitar 1013 sebelum Masehi, sebelum Islam masuk di Kabupaten Bone. Pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan di mana di dalam kerajaan tersebut terdapat 7 desa. Tetapi kerajaan ini ditimpa musibah, yaitu dikutuk menjadi batu yang disebabkan putri raja sendiri. Sehingga di dalam Gua Mampu terdapat batu yang mirip dengan manusia dan binatang. Kerajaan ini disebut Kerajaan Mampu. Kerajaan Mampu dipimpin oleh Laodang Patara dan istrinya yang bernama Wielu. Laodang Patara mempunyai seorang putri yang bernama Apung Elung Mengenre. Putri ini dikenal tidak pernah keluar rumah dan tidak pernah menginjakkan kakinya di tanah. Orang Bugis biasa mengatakan anak Dharma Lebih. Menurut cerita, putri raja terkenal mempunyai kulit yang sangat putih. Suatu hari, sang putri sedang menenun, tapi tanpa dia sengaja, dia menjatuhkan alat tenunnya di tanah dan dia malas turun mengambilnya. Sang putri pun berteriak dan berkata, "Siapa yang bisa mengambil alat tenunku di tanah? Jika dia laki-laki, akan saya jadikan suamiku, dan jika dia perempuan, akan saya jadikan saudaraku." Tapi tak seorang pun yang mendengarkan teriakan sang putri, kecuali anjing jantan. Anjing jantan itu bernama Bolong Lasareweng. Anjing itu pun mengambil alat tenun sang putri yang jatuh di tanah. Betapa terkejutnya sang putri bahwa yang mengambil alat tenunnya itu seekor anjing. Sedangkan anjing tersebut hanya seekor anjing liar dan bisa mengerti perkataan sang putri. Sang putri pun berkata, "Mustahil jika saya harus menikah dengan anjing." Sang putri pun mengingkari janjinya yang pernah dia katakan. Putri memperhatikan seekor anjing itu dan tiba-tiba langsung berkata kepada anjing, sambil menunjuk kepala anjing, "Kenapa ada batu di dahimu?" Anjing pun tiba-tiba berbicara dan berkata, "Bukan cuma saya, tapi kamu pun juga ada batu di dahimu." Disinilah dikatakan si Jelok to Mampu. Anjing mengutuk kerajaan tersebut karena sang putri mengingkari janjinya. Setelah anjing berkata demikian, satu kerajaan dengan 7 desa tersebut langsung menjadi batu.